Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Video ini aku buat lanjutan dari video kemarin yang aku unboxing iPhone 14 Basic dari Joytaro Gadget, yang setelah aku pakai-pakai ya, setelah aku review-review itu kerasa boros juga di bagian baterainya. Tapi itu lebih stabil ya daripada yang sebelumnya ya. Meskipun itu udah 71%, itu lebih stabil daripada yang iPhone 13 sebelumnya yang aku beli dari Joytaro Gadget. Cuman ya tetap aja ya, baterainya tuh bisa dibilang drop ya. Jadi aku putuskan untuk kembalikan ya. Dan ada lagi minus, itu bukan minus sih sebenarnya ya, di bagian layarnya sudah gantian. Tapi itu nggak masalah sebenarnya. Aku udah tes-tes, responsifnya tuh layarnya masih bagus ya, cuman aku memang nyari baterai yang masih mungkin 80% ya, meskipun udah jarang banget ya iPhone 13 ya, tapi paling enggak ya bisa dipakai secara normal lah, seperti itu teman-teman ya. Jadi aku putuskan untuk ngeretur si HP-nya dari Joytaro Gadget ini ya. Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara ngereturnya, proses dari awal sampai akhir pas packing barangnya kembali dan sampai dikirim kayak gimana, kalian bisa tonton video ini sampai habis ya. Oke, langsung aja kita ke proses returnya, pengajuannya ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke proses pengajuan retur atau pengembalian dananya ya. Jadi kemarin aku bikin video unboxing iPhone yang aku beli di Joytaro Gadget ya. Ini aku dapat minus di bagian baterainya. Jadi baterainya itu ada di 71%, bener-bener drop ya. Jadi pas aku pakai-pakai juga bener boros banget. Jadi aku putuskan untuk ngeretur atau mengembalikan si HP-nya ini. Cuman teman-teman ya, aku gak ngembalikan dengan alasan baterai. Kenapa? Karena kemarin, baru beberapa hari kemarin tuh aku sempat ngeretur juga sama dari Joytaro Gadget juga. Itu juga minusnya di baterai. Jadi aku pengajuan pengembalian dananya alasannya tuh bagian baterai. Cuman karena sekarang aku takutnya kalau alasannya sama itu dikira aku ini akal-akalan atau bohong atau mengakal-ngakali gitu. Jadi aku pakai alasan yang lain. Pakai alasan apa, Bang? Aku pakai alasan layarnya yang tidak ori ya. Di sini kalian bisa lihat ya, ini tidak simetris, dan kalau dimiringin itu dia jadi warna ungu nih, kalau kalian nggak percaya ya. Kalau dimiringin tuh jadi warna ungu tuh, kelihatan ya, kelihatan jadi warna ungu ya. Jadi aku sekarang pakai alasan layarnya supaya berhasil ya pengajuanku. Jadi aku juga udah tunjukin, aku udah apa namanya simpan bukti di deskripsi produk dan foto produk dari Joytaro Gadget itu bilang layarnya ori. Nah teman-teman, sebelum kita ke proses returnya, aku mau jelasin apa saja file yang perlu disiapin ya. Sebelumnya mohon maaf ya, karena rumahku dekat sama masjid, jadi sekarang lagi ada anak-anak yang tadarus ya, atau ngaji sore karena sekarang bulan puasa ya. Jadi mohon maaf kalau kalian tuh sedikit ada suara dari luar ya. Oke, langsung saja aku jelasin apa saja yang perlu disiapin teman-teman. Yang pertama ini ya, nih bagian kecil di sini aku gak mau spill ya, karena ini ada alamat ya. Di sini ada foto paket sebelum di unboxing ya, sebelum di unboxing foto paketnya dan kelihatan resinya. Sebenarnya ini ada dua ya, aku kasih yang jauh, yang kelihatan jauh dan kelihatan dekat ya. Dan video unboxing. Video unboxing ini teman-teman harus kelihatan resi, proses unboxing, dan kelihatan HP-nya juga ya. Dan filenya itu gak boleh lebih besar dari 100 MB, harus di bawah 100 MB. Caranya kalian tuh bisa kompres atau dipercepat videonya ya, itu bisa ngecilin ya. Jadi videonya harus kelihatan dari mulai resi sampai HP-nya. Setelah itu kalian tunjukkan foto minusnya. Nah, di sini aku kasih dua foto ya. Ini yang pertama, ketika dimiringkan layarnya itu muncul warna ungu atau pelangi. Ini salah satu tanda kalau layarnya tidak original. Dan ada foto yang kedua kalau layarnya tidak simetris ya. Jadi ada dua foto bukti dan video bukti soal minusnya. Jadi harus ada videonya ya. Dan videonya juga sama, gak boleh lebih besar dari 100 MB supaya bisa diupload ke Shopee ya. Di sini aku tambahkan dua foto lagi, keterangan soal HP-nya, email dan serial number dan nomor seri ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu diingat ya, dicatat ya, diulang videonya kalau kalian lupa atau gak nyatet ya. Itu kalau sudah siap kalian bisa langsung ke proses pengajuan pengembalian dananya.
Nah, di sini teman-teman ya, kita bisa ngeklik di sini. Jadi ketika pesanan kalian sampai, jangan buru-buru klik selesai dan nilai pesanan ya, jangan ya. Nanti ajukan pengembaliannya hilang ya. Jadi kalian biarin aja, biarin ya, tapi jangan lama-lama ya. Ini batasnya cuma seminggu ya. Jadi usahakan ini masih ada, ajukan pengembalian ini masih ada. Jadi kita langsung aja pencet ajukan pengembalian. Setelah itu kalian pilih saya menerima pesanan namun bermasalah. Kalau masalah kalian sama dengan yang aku alami ya. Kalau tidak menerima pesanan, kalian bisa klik yang bagian sini. Saya tidak menerima sebagian atau semua pesanan kalau tidak menerima ya. Karena aku menerima tapi punya masalah, aku pilih yang sini. Seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalian tinggal scroll sedikit ke bawah ke bagian alasan. Nah, alasan ya. Di sini ada beberapa alasan yang bisa kalian pakai sesuai dengan keluhan yang kalian alami ya. Yang pertama, barang sampai namun tidak lengkap. Misalkan ya, yang sampai itu cuman boxnya aja, HP-nya gak ada gitu. Amit-amit ya. Terus yang barang yang dikirim salah ukuran, salah variasi. Misalkan kalian pesen iPhone 14 yang dikirim iPhone 11. Nah, kayak gitu ya. Barang rusak. Nah, barang rusak ini biasanya mungkin dusnya penyok, apa namanya, packagingnya, packingannya sobek gitu ya. Pokoknya kalian nyampainya tuh bener-bener rusak, itu bisa teman-teman. Barang tidak berfungsi atau tidak bisa dipakai. Nah, ini misalkan matot atau HP-nya tuh mati, gak bisa diapa-apain lah ya. Misalkan itu HP ya, atau mungkin barang lain itu yang benar-benar gak bisa dipakai, kalian bisa pakai alasan yang barang tidak berfungsi, tidak bisa dipakai. Nah, sekarang aku pakai itu barang berbeda dengan deskripsi atau foto ya, karena Joytoro Gadget itu bilangnya layarnya original. Bahkan aku kemarin dikasih ini ya, kertas nih ya, bilangnya LCD dijamin original, bukan rekondisi, bukan refurbish. Maksa banget cuy. Nah, di sini aku pakai alasan barang berbeda dengan deskripsi dan foto ya. Nah, di sini kelihatan teman-teman ya, aku ordernya tuh pakai pay later. Jadi nanti dananya akan masuk ke pay later lagi. Kalau pakai Shopee Pay nanti akan masuk ke Shopee Pay lagi ya. Nah, di deskripsi sini teman-teman kalian isikan keluhan kalian ya. Apa namanya, ngomel-ngomel lah intinya gitu ya. Cuman secara jelas, singkat ya. Jangan terlalu ngomel-ngomel karena ini ada batas katanya itu 2000 kata. Oke, aku langsung bikin kata-katanya ya. Oke teman-teman, ini aku udah selesai ya bikin deskripsinya atau kata-katanya. Kalian bisa baca juga di sini. iPhone yang saya terima layarnya tidak original, tidak sesuai dengan keterangan di deskripsi dan foto produk yang katanya layarnya original, bukan rekondisi atau refurbish. Ternyata yang saya terima layar KW atau tidak original. Saya sangat kecewa dengan toko ini. Di bawah ini saya menyertakan foto paket dan video unboxing lengkap dengan foto bukti layar KW dan video bukti layar KW di forum diskusi, ya. Oke, selanjutnya ini kita tinggal tambahkan ada slot 6 foto dan 1 video. Nah, di sini aku kumpulkan bahannya di sini ya, bahan retur ya. Kita cantumin foto paket. Oke. Lagi ke folder bahan retur, ke foto paket. Oke. Terus kita tambahkan lagi foto bukti ini ya, bukti layar minus layarnya ya, layarnya tidak original ketika dimiringin tuh ya. Terus lagi kita ke bahan retur ini minus yang tidak simetris. Terus tambahkan foto lagi, keterangan soal serial number dan email. Yang ini ya. Oke, selesai ya, fotonya sudah selesai aku tambahkan nih teman-teman ya. Ada foto paket sebelum di unboxing, foto minusnya, dan keterangan serial number dan email. Selanjutnya kita tambahkan videonya. Videonya di sini untuk yang di bagian pengajuan itu kalian tambahkan yang video unboxing ya, bukan minus ya. Bukan yang video minus ya. Jadi di sini kalian tambahkan yang video unboxing di bagian sini ya. Nanti untuk apa namanya, video minusnya di forum diskusi. Kita tunggu dulu. Oke, ini udah selesai teman-teman ya. Ini sudah selesai, sudah lengkap. Kalian jangan lupa cek lagi ya supaya lebih pasti ya. Deskripsinya dicek lagi. Seperti ini udah selesai. Kalian tinggal langsung klik bagian kirim ya.
Nah, setelah kayak gini teman-teman, ini berarti sedang dilakukan peninjauan ya. Shopee sedang meninjau pengajuanmu dan akan memberikan info lagi paling lambat 25 November. Februari ya, salah baca ya. Nah, teman-teman, untuk video minusnya kalian tuh cantumkan di sini, diskusikan. Nah, di sini kalian cantumkan untuk video bukti ini, apa namanya? Layarnya gak original gitu ya. Bukti minusnya di sini. Nah, galeri video. Terus kalian cari foldernya itu namanya bahan retur dan kalian cantumkan video tentang minusnya di sini. Oke, ditunggu aja proses uploadnya sampai selesai ya. Nih loading nih, muter-muter tuh. Sambil kalian tulis aja keterangannya. Nah, di sini aku tambah sedikit keterangan. Ini adalah video bukti layarnya tidak original. Saya kapok beli HP di toko ini. Nah, sebenarnya teman-teman ya, minus HP ini tuh lagi-lagi ada di baterainya sebenarnya ya. Cuman sekarang aku pengajuan pengembalian dananya itu aku pakai alasan layarnya karena kemarin aku sempat ngeretur juga dari Joytaro Gadget juga, itu masalahnya juga di baterai. Takutnya kalau alasannya sama dikira aku ini mengada-ngada gitu teman-teman. Jadi aku pakai alasan layarnya. Sebenarnya aku gak masalah sih layarnya itu tidak original tuh, masih enak-enak aja dipakai ya, meskipun pasti beda ya dengan yang original ya, tapi masih enak-enak aja kok buat dipakai ya. Jadi kalau kalian beli iPhone terus dapat layar yang original, gak original atau KW, kalian coba pakai aja. Kalau masih enak ya, itu berarti masih worth it buat dipakai ya. Cuman teman-teman, kalian tuh perlu perhatikan di bagian bezelnya ya. Bezel housing ya, housing dan LCD-nya itu ya. LCD-nya tuh nggak boleh terlalu tinggi banget dari si housingnya, berarti tuh layarnya yang murah banget. Ini memang lebih tinggi teman-teman, cuman nggak tinggi-tinggi banget, tipis aja. Ini tanda kalau layarnya ini masih yang agak mahal sedikit lah ya, meskipun layar KW juga ya. Jadi seperti itu proses returnya. Kita akan tunggu gimana nanti hasil pengajuan dari Shopee, apakah disetujui apa gimana, nanti akan aku teruskan ya. Sekarang aku stop dulu. Oke teman-teman, akhirnya disetujui juga setelah menunggu kurang lebih sekitar hampir 2 hari ya. Disetujui ya pengembalian dana kita sama Shopee ya. Nanti kalian akan diinfokan lewat nomor WA yang terdaftar di Shopee dan dari email juga. Jadi dua-duanya nanti akan diinfokan ya kalau sudah disetujui, dan kalian disuruh mengatur pengirimannya. Dan ini biasanya cuman dikasih waktu 1 sampai 2 hari ya untuk mengatur pengiriman ya. Kalau nanti ngirimnya itu terserah sih ya. Oke, lanjut aja di sini teman-teman ya. Pengembalian kita udah disetujui dan kita akan pencet bagian sini, atur pengembalian. Kita pencet. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa milih ya, jasa kirimnya kalian bisa milih opsi yang terdekat dari daerah kalian ya. Kita pencet ya, jasa kirim di bagian sini. Ini gak cuma dari SPX Express ya, ada dari JNE juga biasanya ya, teman-teman ya. Di sini kalian juga bisa milih ya, antar ke cabang jasa kirim atau antar ke ekspedisi atau atur pengiriman mandiri. Wah, ini aku gak pernah nyoba nih pengiriman mandiri nih ya. Kita langsung di sini aja ke SPX Express ya, karena kita akan pilih JNE reguler ya. Supaya apa Bang? Kenapa kok pilih JNE? Karena katanya kata para seller itu JNE ini lebih aman ya. Kalau SPX itu kadang-kadang pas diretur paketnya hilang, jadi bahaya banget gitu ya. Oke, setelah milih JNE kayak gini, kalian tuh bisa langsung konfirmasi ke bagian sini ya. Nah, setelah konfirmasi kayak gini, kalian tuh bisa langsung bungkus paketnya. Nanti kalian bisa langsung antar ke JNE ya. Nanti dapat resi juga di sini ya. Oke, langsung aja kita ke proses packing barangnya. Oke, teman-teman, kita mau lanjut ke proses packingnya ya. Jangan lupa untuk HP-nya itu di reset dulu ya. Jangan lupa di reset HP-nya, karena kalau nggak di reset nanti komplain ya si sellernya ya sama Shopee ya. Jadi jangan lupa HP-nya di reset dulu dan dihapus semuanya ya. Ya kalau di reset ya hilang semua ya. Jadi kalian langsung reset aja. Oke, nih sudah proses reset ya. Jadi jangan lupa di reset sebelum di packing lagi mau dikirim untuk buat di retur ya. Sebenarnya nggak perlu di reset juga nggak apa-apa, yang penting file-file semuanya hilang ya, dihapus dan
apa namanya, iCloud-nya di logout ya. Oke, udah selesai nih. Udah di reset ya. Jadi udah di hello lagi ya. Kalian nggak perlu setting-setting, kembalikan kayak gini aja ya. Jadi kita langsung aja packing HP-nya ya. Nah, proses packingnya tuh jangan lupa sambil di video ya. Video takutnya apa? Takutnya nanti HP-nya tuh gak sampai atau isinya gak ada gitu ya. Takutnya ada pencurian gitu ya. Jadi kalian tuh butuh punya bukti bahwa HP-nya sudah dikirim. Oke, udah mati, aman ya. Aman ya, udah mati ya. Sayang banget sih ya kalau beli di apa namanya? Di Joytaro Gadget ini di packingnya tuh gak dikasih plastik pelindung ya. Waduh, padahal aku udah kasih catatan kemarin, tapi aku akan kasih nih teman-teman. Nah, minimal tuh kasih kayak gini biar HP-nya tuh aman, bubble-bubble tipis gitu ya. Sekalian aku kasih catatan nih buat si Joytaro Gadget biar dikasih bubble pas dikirim ya. Nah, nih aku kasih catatan ini teman-teman. Kelihatan nggak? Semoga aja kelihatan ya. Langsung aja kita taruh di dalam HP-nya ya. Jadi HP-nya di sini kita taruh ke boxnya kayak gini ya. Sorry, belum di video ya teman-teman ya. Sebentar, aku ini dulu, hidupin kamera dulu. Oke, sudah ngerekam nih ya di bagian sini ya. Kita langsung aja ke proses packingnya. HP-nya dimasukin ke sini biar aman ya. Dan ini ditaruh sini teman-teman, sekalian taruh catatannya juga nih biar ngerti dia ya. Oke, kita bungkus di sini. Selesai ya. Kayak gini kita langsung taruh ke packingannya yang awal. Gini aja, sama kayak sebelumnya ya. Jadi kalau kalian beli HP itu jangan dibuang dulu packingannya ya. Takutnya butuh buat ngeretur. Jadi kalian tuh nggak perlu nyari bubble lagi, bubble wrap lagi. Jadi tinggal pakai yang ada ini aja. Oke, sudah selesai nih. Ya, sudah selesai ya. Tinggal kita tempelin resi yang sudah kita catat nih ya. Kita tempelin ke bagian sininya ya. Oke, sudah selesai ya. Sudah kita tempelin. Sekarang kita zoom detailnya ke rekaman packingannya ya. Alhamdulillah sudah selesai di packing nih teman-teman. Kita tinggal kirim ke ekspedisi dan nunggu nanti proses pengirimannya ya. Nanti proses pengirimannya tuh akan update juga di itu ya, di rincian pengembalian, nanti kalian bisa lihat-lihat di sana ya. Untuk proses pengembaliannya ya, udah sampai mana, udah sampai mana, udah sampai sini. Nah, itu ya. Tapi yang penting teman-teman, kalian tuh harus rekam video pas packing HP-nya, itu penting banget ya. Dan setelah kalian selesai nge-packing itu, kalian rekam lagi ya dengan menunjukkan detail-detail packingannya ya. Takutnya nanti ada oknum ya yang nge-repacking ulang ya, nge-packing ulang, repacking lah ya. Jadi dia tuh gak sama packingan aslinya. Kalian tuh punya bukti ke Shopee ya. Jangan lupa direkam secara dekat gitu ya, dekat banget kayak gitu. Terus kalian video detail-detailnya kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti bisa kalian ajukan bahwa ini adalah video aslinya dan ini detail-detail packingannya. Nanti kan kelihatan beda tuh ya. Ini dari sini aja beda nih teman-teman. Yang bagian bawah ini selotipnya tuh lebih tebal ya. Yang sini agak tipis, masih ada kelihatan warna hijau-hijau itu ya. Jadi itulah namanya detail packingannya ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kalian tuh punya bukti ke si Shopee-nya. Oke, langsung aja ntar lagi aku akan kirim ke ekspedisi dan video ini aku tutup sampai di sini. Kalau kalian mungkin ada pertanyaan seputar peraturan, kalian bisa komen-komen aja di bawah video ini ya. Untuk toko-toko rekomendasiku teman-teman ya, toko-toko iPhone Inter yang sering aku beli sudah ada di deskripsi video. Kalian bisa cek sendiri, ada yang jenis iPhone Inter biasa, ada yang iPhone Inter SIM-lock, ada yang Inter second resmi. iPhone second resmi ya. Jadi ada 3 link toko rekomendasi ya. Tokonya tuh macam-macam sih. Kalau yang SIM-lock itu ada dari Zfone, ada dari Hansel ya. Karena udah berkali-kali beli teman-teman ya. Dan yang terbiasa tuh ada dari Kino Ponsel, dari Kiki Store dan King Phone 890 ya. Cuman yang King Phone 890 ini banyak rumor ini ya dilama-lamain atau diribet-ribetin pas proses retur di luar Shopee ya. Jadi kalian perlu hati-hati kalau beli di King Phone ini. Saranku kalian beli di Kiki Store atau di Kino Ponsel aja ya. Karena dua ini termasuk toko besar juga ya. Ini toko besar juga sih sebenarnya ya. Yang aku sayangkan banget teman-teman, ini suka maksa-maksa minta 100.000 itu ya. Padahal udah tanggung jawab mereka gitu nanganin komplain-komplain gitu ya.
Tapi HP-nya bagus sih, tapi HP-nya bagus ya. Cuman aku sering dapat yang baterainya drop dan itu cuman wajar juga sebenarnya karena iPhone 13, 14 itu kan udah unit lama ya, seperti itu ya. Jadi masih bisa dibilang wajar, cuman karena aku nggak bisa nawar, nggak bisa berubah harga ya, karena aku terpaksa harus ganti baterainya, mendingan aku retur aja ya. Berharap kalau check out lagi dapat baterai yang lebih besar, mungkin 80% seperti itu ya. Jadi seperti itu aja dulu video ini teman-teman ya. Kalian yang ada pertanyaan boleh komen-komen, yang mau tahu toko-toko rekomendasi yang sering aku beli, langsung cek di deskripsi video aja ya. Seperti itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.